What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, me Steven. Kau ya teman-teman, yes, balik lagi bareng gua guys. Dan kita lolos ke semifinal Champions League 2022 akhirnya ya. Apakah formalitas pertandingan semalam? I don't think so. Karena gimana pun menurut gua tuh pertandingan yang seru dari Liverpool lawan Benfica. Dan secara overall pertandingan di perempat final Champions League musim ini itu mengembalikan aura dari Champions League yang kita tahu gitu ya, selalu menjadi turnamen yang luar biasa, berbeda atmosfernya, keren sekali, sangat menarik, sangat enjoy tapi juga menegangkan. Dan itu dikembalikan dari 4 pertandingan dari 8 tim yang bermain di perempat final ini. Luar biasa semua pertandingannya, terutama di leg yang kedua teman-teman ya. Secara khusus nanti kita akan bahas Liverpool dan Benfica. Tapi sebelum ke sana, sorry banget gue nggak bikin video tentang hasil match dari Liverpool lawan Man City di Liga Inggris gitu kan, karena ada kesibukan lainnya. Tapi atmosfernya waktu nobar itu luar biasa banget. Gue nggak tahu kalian nobar di mana. Kalau kalian nobar di mana kan boleh tulis di kolom komentar di bawah. Gue nobar sama teman-teman Big Red Surabaya. Itu pertama kalinya semenjak corona kita nobar sebanyak itu, dan itu sangat menyenangkan. Terlepas dari skornya 2-2, karena pertandingannya pun cukup menyenangkan. Sedikit aja recap tentang pertandingan tersebut gitu, dan kondisi di Liga Inggris. 2-2, pertandingannya seru, jual beli serangan. Tapi gue cukup realistis di saat tersebut kalau Man City bermain lebih bagus dari Liverpool menurut gue. Jadi ya bisa dibilang sedikit beruntung Liverpool bisa pulang dengan 1 poin dan masih bisa menjaga jarak 1 poin dengan Man City, which means kita masih dalam title race. Segalanya masih bisa terjadi. Masih ada 7 laga tersisa untuk kedua tim gitu kan. Tapi sedikit lebih susah untuk Liverpool di jadwal karena masih akan ketemu MU, kita lawan Everton. Kayak ya gimana pun dengan performa mereka saat ini kita nggak bisa ngeremehin mereka. Kalau nggak salah masih ketemu Spurs juga. Sedangkan City nggak akan ketemu lagi tim dari top 6 gitu. Jadi ya akan sedikit tricky ya buat Liverpool ya. Tapi we never know, karena Liga Inggris itu berbeda dengan liga-liga lainnya. Karena even lu lawan peringkat 1 lawan peringkat 20 belum tentu langsung kayak auto menang gitu, auto ngebantai gitu, enggak. Karena seringkali terjadi kejutan. Apalagi menjelang akhir musim, semua tim mulai fight semakin keras untuk mempertahankan posisinya, terutama tim-tim yang tim-tim yang berada di zona degradasi. Mereka akan fight mati-matian untuk mereka bisa menyelamatkan posisi mereka untuk stay di Liga Inggris, stay di Premier League pastinya ya. Jadi ini perebutan posisi keempat Liga Champions itu menarik sekali. Perebutan juara sangat menarik, dan perebutan di zona degradasi kalau lihat tuh juga amat menarik teman-teman. Jadi Liga Inggris musim ini one of the best Premier League yang pernah gua lihat gitu ya. Dan kita akan melihat akankah semua cerita indah ya yang di-create sama orang, teori konspirasinya, akankah Aston Villa ya kan di penghujung musim ini bisa menjagal City, anak asuhan dari Steven Gerrard gitu kan, akankah bisa menjagal Man City untuk mengantarkan his old team, his former club gitu kan, Liverpool menjadi juara Liga Inggris musim ini. Itu akan menjadi sebuah cerita yang luar biasa, sejarah yang luar biasa kalau ditentukannya sampai akhir musim terus tiba-tiba Liverpoolnya juara karena City tidak menang karena kalah melawan Aston Villa yang dilatih sama Steven Gerrard. Kemudian yang ngegolin adalah Philippe Coutinho. Wow, gokil sekali dong tentunya. Itu sangat menjadi itu tidak terlupakan lah pastinya ya. Tapi anyway, cukup untuk Liga Inggrisnya, karena toh nanti kita akan ketemu Man City lagi di Piala FA di hari Sabtu besok gitu kan. Jadi ini akan sangat menarik karena kita juga masih berada dalam 3 kompetisi teman-teman. Setelah menjuarai 1 yaitu Carabao Cup, kita akan menuju ke semifinal dari Piala FA, which is kalau kita melawan City dan kita menang, kita masuk ke final. Kita memperebutkan 1 tempat di Wembley Stadium again and again gitu ya. Mudah-mudahan masih fresh lawan City, kita bisa bounce back, kita bisa ngalahin City. Karena kemarin menurut gua kalau bisa dibilang terlepas dari imbang skornya 2-2, tapi gua ngerasa kayak kita kalah lah ya dari City gitu secara performa ya, not really good gitu secara performa. Mudah-mudahan Klopp dan anak asuhnya bisa bermain lebih baik lagi nanti di Piala FA. Ntar gue bikinin previewnya lagi gitu ya dengan kondisi terbaru. Tapi sekarang kita akan membahas tentang the Champions League ya kan. Champions League yang sangat luar biasa. Ke-8 tim di perempat final bermain luar biasa. Di leg kedua tuh gokilnya. Atmosfer Liga Champions, harkat martabatnya Liga Champions tuh kembali lagi teman-teman ya.
karena menyajikan atmosfer keseruan dengan segala kontroversinya, dengan segala kejutannya tuh luar biasa. Dan Liverpool akan bertemu dengan Villarreal di semifinal, sementara di satunya akan ada tim Spanyol dan Inggris lainnya, yaitu big match ya kan, Man City versus Real Madrid ya kan, yang orang mungkin bilang di sana juga mungkin tuh kayak lebih final ideal gitu, we never know. Tapi ada 3 tim yang menjadi unggulan yang masuk ke semifinal. Ada Liverpool, ada Man City, dan juga ada Real Madrid, dan 1 tim underdog yang mengejutkan sekali. Villarreal menyingkirkan Juventus, menyingkirkan Bayern Munchen. Gokil, luar biasa ya kan. Akankah menjadi laga formalitas lagi buat Liverpool melawan Villarreal? Jadi waktu itu kayak gue ingat kita pernah lawan Villarreal gitu. Tapi waktu itu nggak sekuat sekarang Villarrealnya. Yang kali ini gue ngerasa kayak Villarreal jauh lebih oke gitu kan, jauh lebih siap, lebih dewasa secara permainan, secara tim, secara mental juga, karena mereka juga bermain di banyak cup, mereka juara Europa League juga waktu itu. Jadi gue expect laga yang akan sulit Liverpool lawan Villarreal gitu. Sebelum kita ke Liverpool lawan Benfica-nya secara spesifik, lu bisa lihat perempat final Liga Champions ya. Lu pertama Man City, jangan yang itu. Villarreal lawan Bayern Munchen ya. Villarreal lawan Bayern Munchen satu sama gitu kan, bermain di Allianz Arena dengan hanya 1 counter attack mengantarkan Villarreal menuju ke semifinal Champions League musim ini. Lu bisa lihat betapa devastatingnya ya kan, kehancuran yang dirasakan sama para penggawa dari Bayern Munchen ya kan. Lewandowski ya kan, ada Gnabry, ada Sané, ada Neuer, ada semua pemain terbaik di dunia melawan Villarreal. Come on man ya kan, anak asuh dari Unai Emery. Mereka mengalahkan segala opini di luar sana, dan mereka membuktikan kalau fighting spirit sometimes ya kan tuh gokil, luar biasa. Dan ketika lu bermain di cup seperti ini gitu ya, yang bukan kayak maraton, kayak pertandingan liga, ini jadi sangat menarik karena semua tim punya potensi yang sama, punya kesempatan yang sama. Hanya tinggal ya lu boleh bagus secara pemain gitu, secara kualitas pemain, tapi kembali lagi ketika match, ya siapa yang lebih perform itu yang berhasil, siapa yang lebih gila, lebih disiplin, fighting spirit lebih kenceng itu yang lebih berhasil. Dan Villarreal membuktikan kalau mereka bisa. Itu luar biasa sekali, sama kayak waktu itu kalau nggak salah Ajax ya, gue lupa, Ajax lawan Spurs itu kalau nggak salah, itu gokil, luar biasa pertandingan juga. Kemudian ada Chelsea lawan Madrid, itu gokil, luar biasa juga tuh pertandingan, terlepas dari siapa yang main gitu kan. Tapi 3-0 menjadi 3-2, bermain di Bernabeu kalau nggak salah gitu kan. Itu pertandingan yang penuh dengan drama juga gitu kan, sampai akhir. Lu bisa bayangin anak asuhan Tuchel udah di atas angin, udah di awang-awang ya kan, 3-0 di comeback ya kan, dengan umpan dari kaki kanannya Modric ya kan, kaki kanan luar. Itu gokil tuh, luar biasa sekali bosku. Itu bagus banget, gol dari Rodrigo itu keren sekali menurut gua. Dan drama sampai akhir pertandingan itu luar biasa sekali. Gua yakin sang juara bertahan Chelsea sangat hancur hatinya melihat itu, mengalami itu ya kan. Tapi it is what it is football gitu kan, semua bisa terjadi. Dan kembali lagi Benzema menjadi pembeda. Tua keladi, gokil, luar biasa. Gua respect banget sama Benzema tuh, keren banget itu pemain. Ya, beralih ke Man City lawan Atletico Madrid ya. Tadi malam gue begitu beres nonton Liverpool lawan Benfica, gue langsung ganti channel karena belum selesai matchnya. Gue lihat nih tambahan waktu sampai 10 apa 9 menit gitu kan. Dan turns out bisa sampai 11 menitan. Dan itu bener-bener dramanya luar biasa. Lu tahu sendiri anak asuhan dari Diego Simeone itu luar biasa. Guardiola juga bukan sosok yang sangat penyabar gitu. Dan mereka juga pernah berseteru antara Barcelona dan juga ATM gitu. Jadi itu luar biasa sekali atmosfernya. Lu bisa lihat ada 1 kartu merah di sana, banyak sekali buang-buang waktu, seperti waktu Barcelona lawan Madrid El Clasico di zaman dulu yang penuh dengan drama. Tapi itu indahnya sepak bola. Lu bisa lihat sampai hancurnya kayak gimana perasaan Atletico Madrid bermain di Wanda Metropolitano. Man, gokil tuh pertandingan ya kan. Secara penonton netral gitu ya, gue seneng banget nonton itu, sangat menghibur gitu kan. Sampai akhirnya ancur-ancuran, Diego Simeone selalu ngasih
gesture yang sangat sarkastik, dia tepuk tangan dan itu lu gila, lu bayangin tepuk tangannya Diego Simeone yang sarkastik itu yang menyindir si wasit dan Man City itu diikutin sama satu stadion, mereka semua tepuk tangan, men. Lu gila, itu salah satu bentuk support dan kesatuan tim klub itu sendiri dengan luar biasa sekali. Bahkan ketika pertandingannya selesai, lu bisa lihat betapa hancurnya para pemain Atletico Madrid. Tapi lu bisa, nggak tahu lu lihat nggak, gua nonton sih, lu bisa lihat di replaynya. Itu satu stadion kayak merasa bangga dengan timnya, bahwa mereka dizolimi gitu kan sama Man City dan sama wasit gitu. Mereka tepuk tangan. Satu stadion mereka kayak seakan-akan mereka yang lolos, padahal mereka enggak, men. Tapi apresiasinya ke para pemain sampai bikin para pemain dan pelatihnya ikutan nangis gitu kan, terharu gitu, karena mereka biasanya kan kalau kayak alah anjing lu goblok emang Atletico gini mungkin gitu, ada yang kayak gitu. Tapi enggak, itu satu stadion itu masih full dan mereka semua ngechan, mereka semua loncat sampai akhirnya para pemainnya juga nggak masuk ke dalam ruang ganti cukup lama, hampir 15 menitan lebih. Mereka cuman mereka menghargai, mereka menikmati atmosfer yang dikasih sama para fans gitu, sama para fans yang luar biasa sekali. Itu pertandingan yang luar biasa. Dan akhirnya berakhir di Liverpool lawan Benfica. Gimana kita sudah unggul 3-1. Ketika unggul 3-1, leg pertama 3-1, leg kedua unggul 3-1, 6-2 agregat. Di saat semua orang berpikir that's it, that's the end of the game, Liverpool udah pasti lolos, there's no more chance buat buat Benfica gitu. Tapi Benfica ya let's give it a try kalau kata Klopp, dan mereka berusaha, mereka mencoba dan mereka bisa mendapatkan 2 gol penyeimbang at least di Anfield. Itu buat kalau gue pribadi kita lolos, tapi kalau kita kalah di Anfield itu sedikit tercoreng gitu. Jadi at least jangan kalah di Anfield. Gue ada rasa seperti itu. Dan waktu skor 3 sama, habis gol 3 sama, terus si Darwin langsung nge-shoot yang dia sendiri. Kalau lihat di Instagram ada di mana dia tuh ditanyain, terus dia tuh bilang gue pikir itu gol, gue udah siap selebrasi. Tiba-tiba Alisson nge-stop bolanya, dan tuh menurut gue tuh gokil banget sih. Ya jadi itu kalau itu gol tuh sumpah, kalau itu gol tuh gue udah ampun dah, bener dah, gue udah panik itu main rasanya. Tapi 3-3 kita lolos ke babak selanjutnya, dan gue massive respect buat Benfica. Apapun Benfica, lu gokil, lu bisa pulang dengan kepala tegak. You did a great job so far sampai ke babak perempat final. Lu fight lawan Liverpool, lu nggak takut sama sekali. Gue respect sekali, dan gue rasa harusnya itu dirasakan sama semua orang. Ada satu gol terakhir dari Darwin yang juga offside, dan memang offside gitu kan. Itu membuktikan, dan terakhir Darwin cuman kayak dia nunjukin badge-nya, dan dia kita kalah tapi kita harus bangga dengan apa yang kita lakukan. Dan sekarang gue merinding karena gue nonton juga pertandingannya. Gue inget gesture itu, dan penontonnya pun bangga sama timnya. Nggak ada kesedihan di sana. Ya cuman sedikit sedih karena nggak lolos, tapi mereka sangat bangga dengan apa yang dilakukan sama Benfica. So luar biasa sekali perempat final yang sangat menyenangkan, sangat amat menyenangkan. Gue nggak tahu, gue bisa ngomong panjang lebar nih seharian tentang ini karena begitu luar biasanya. Gue sangat excited sekali teman-teman. Lu bisa ngerasain itu. Untuk Liverpool sendiri, Bobby Firmino, come on, my idol ya kan. Gue seneng banget sama pemain itu. Dia sekarang bukan lagi yang irreplaceable, yang tidak tergantikan. Dia tuh udah bukan lagi starting line up yang nomor 1 memang gitu. Dia bukan salah gitu, tapi setiap kali Firmino main, hampir setiap kali Firmino main, dia selalu menjadi pembeda. Dia selalu ngasih yang perbedaan gitu. Lu bisa lihat dari bukan cuma masalah golnya ya, tapi dengan apa yang dia lakukan sebagai link up player, sebagai false nine. Nah, dengan kemampuan dribblingnya, dengan kemampuan skillnya dia sebagai pemain Brazil, dia suka ngasih operan-operan yang magis yang kita nggak tahu gitu, tiba-tiba gitu. Itu menurut gue luar biasa sekali apa yang dilakukan sama Firmino kayak gitu. Jadi keren banget menurut gue si Firmino ya. Terlepas dari golnya, 2 gol yang juga sangat keren dari Firmino, luar biasa sekali pastinya. Ibu Konate, kalau para itu semua bilang kalau Ibu Konate itu suka banget bobol gawangnya Benfica. 2 kali dia ngelakuin sundulan gitu kan. Dan ya seperti yang kita bisa bahas bersama, main topiknya tentu adalah
3 gol yang bersarang ke gawang Liverpool itu it shouldn't be happening gitu, kayak itu harusnya nggak terjadi tapi terjadi. Dan ya pembelaannya Klopp adalah ini adalah back four yang tidak pernah bermain bersama dengan tekanan yang begitu besar dan mereka bermain jadi kayak matter of details karena secara umum sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi ketika kita berbicara tentang detail, moment gitu, tentang chance, akhirnya kelihatan kalau memang 4 orang yang tidak selalu bermain bersama, bahkan mereka nggak pernah bermain bersama-sama untuk menjadi back four, mereka bermain bareng-bareng, otomatis ada apa ya, belum klik lah ya, istilahnya belum klik. Tapi ketika kayak ada Van Dijk di sana, ada Robo di sana, kan biasanya ada Van Dijk, ada Robertson, ada Trent, nah satunya biasanya diganti tuh Ibo lah, Joel Matip lah gitu kan, atau misalkan ada 3, intinya dari 4 itu selalu cuma 1 atau 2 maksimal yang diganti. Tapi semalam itu 4-4-nya men, 4-4-nya gitu diganti. Maksudnya 4 pemain belakang yang tidak pernah bermain secara bersama harus bermain bersama. Dan terutama ada Joe Gomez yang gue benci anjing gitu kan. Ada Joe Gomez tuh gue benci banget, gak tahu tuh pemain tuh ya. Gue gimana ya, maksudnya bukan benci yang gimana, gue gak pernah puas dengan penampilannya dia gitu maksud gue. Jadi kita butuh sih memang bek kanan baru gitu kan untuk melapis Trent gitu. Dan gue sih cukup yakin sepertinya sama Klopp dipertahankan juga Gomez. Tapi kalau gue Klopp gue nggak pertahankan gitu. Gue nggak tahu sih, kayak kurang gitu rasanya ya kan. Tapi Tsimikas ya kan, Tsimikas luar biasa sekali performa dari Costa Tsimikas, dan dia diganjar dengan man of the match semalam gitu. Menurut gue sebenarnya secara umum not bad gitu permainan dari Liverpool gitu. Justru terkesan bagus, tapi ya memang itu setelah kita unggul 3-1 kita mungkin sedikit apa ya, kebawa suasana, kita teledor. Kerasa banget kalau temponya diturunin. Habis itu Benfica-nya ngejar dan memang terupas dari Benfica itu mengejutkan Liverpool sekali. Dan akhirnya 3 gol bersarang dari ke gawangnya Liverpool gitu kan, yang golnya juga keren-keren harus diakuin. Bahkan beberapa gol offside-nya juga keren, beberapa chance-nya sangat keren dari Benfica. Sayang kata gue. Terus Naby Keita ya kan, Naby Keita sebenarnya bermain cukup bagus menurut gue, cukup bagus. Cuma dia ngelakuin beberapa kali shot yang cukup ambisius yang menurut gue kayak nggak perlu lah sebenarnya kayak gitu menurut gue. Terus ada satu gol dari Liverpool di menit akhir yang itu bener-bener kerasa banget kerjasama dari 3 pemain. Di sana ada Salah, Mane dan juga Firmino ya. Waktu itu sebelum Firmino diganti kalau nggak salah itu golnya. Iya kalau nggak salah bener dah itu Trio Firmansyah, golnya offside memang dari mana, tapi itu golnya bagus banget. Dimulai dari Salah, 1-2 sama Firmino. Terus dia ngeliatin pemain, smoothnya luar biasa. Dia kasih umpan ke tiang jauh ke Mane, diselesaikan tapi offside. Sayang banget tuh. Gua kangen yang kayak gitu dari Trio Firmansyah, gua kangen banget. Itu gol keren sekali luar biasa. Tapi apapun itu ya, nanti melawan Villarreal kita nggak bisa melakukan kesalahan serupa. Menurut gua Klopp nggak bisa lagi rotasi pemain, even dengan kita udah unggul 3-1 nggak bisa 4-4-nya diganti. Menurut gua at least kalau lu mau ganti 2 tuh maksimal, karena ketika bermain di semifinal itu udah stage yang berbeda. Dan yang dipertaruhkan tuh terlalu besar kalau lu untuk cari aman dan cari rotasi. Menurut gua menjelang akhir musim ya udah hajar aja sampai akhir gitu maksud gua. Ya memang susah ya karena banyak faktor kepentingan di sana, kayak misalkan tadi malam rotasi untuk melawan Man City di Piala FA, mungkin seperti itu juga pemikirannya. Ya jadi tapi menurut gua nggak terlalu buruk sih kalau melihat squad Liverpool starting 11 dengan 7 pergantian pemain. Gua nggak merasa terlalu timpang tim 1 dan tim 2-nya. Cukup oke sebenarnya secara performa kayak gitu. Cuman memang ya mungkin 7 terlalu banyak sih. 7 terlalu banyak, terutama kayak lu di belakang lu meninggalkan 4 orang yang berbeda. Oke, Matip memang selalu starter. Matip sering main sama Costa Tsimikas, bener memang. Tapi kayak ya enggak lah, belum gitu. Harusnya kayak ada Van Dijk di sana, ada Trent misalkan di sana, lu bisa ganti Robo sama Kostas, lu bisa ganti Ibu di sana, still okay kayak gitu menurut gua. Kalau 4 semuanya beda dan enggak pernah main bareng-bareng, menurut gua it's too risky menurut gua. Di lini tengah ya gua lebih prefer sih sebenarnya memang Fabinho, Jordan Henderson sama Thiago gitu. Tapi kembali lagi untuk kepentingan rotasi. Dan rame yang bilang kalau James Milner tuh udah tua, buang aja, udah goblok tuh gini gitu apa segala macam. Nggak bisa men. Menurut gua tetap respect. Memang dia tadi malam ngelakuin kesalahan, bukan pertandingan terbaiknya dia, bukan performa terbaik yang bisa dia lakukan, tapi still he's an important player for us. He's so experienced.
Dan apa ya, ketika lu membutuhkan orang yang berani nyikat-nyikat orang gitu kan, yang mentalnya luar biasa, James Milner itu dengan staminanya dia yang sangat mumpuni, lu butuh dia. Dan gua expect, gua lebih sayang kalau dia cabut daripada Joe Gomez yang cabut. Gampangannya seperti itulah kira-kira ya. Di lini depan gua senangnya adalah kita tidak hanya berpaku pada 1-2 orang aja gitu kan. Kita bisa menggunakan semua jasa dari para pemain depan kita gitu kan. At least 5 ada Salah, Mane, Firmino, Diogo Jota dan Luis Diaz. Ketika salah satu off, yang lain bisa cover. Seperti semalam, ketika Luis Diaz off, Diogo Jota rada off, Firmino step up di sana. Ketika Salah masuk, dia juga cukup oke. Ada Mane di sana dan segala macam. Jadi menurut gua ini performa lini depan yang cukup oke. Klopp cukup nyaman harusnya, karena ketika buntu satu, dan kebetulan semuanya tuh cukup berbeda ya cara mainnya dengan posisi yang berbeda-beda. Jadi itu akan menyulitkan tim untuk melihat dan antisipasi dengan cara bermain Liverpool gitu. Jadi menurut gue ini sangat menarik sih. Dan gue expect Liverpool untuk lolos ke final. Udah gue bilang kayak gitu. Gue expect Liverpool lolos ke final. Terserah mau lawan siapa. Gue expect kita lawan Madrid ya kan. Kita pengen revenge, kita pengen balas dendam melawan fucking Real Madrid ya kan. Dia bagus memang, gue harus akuin. Tapi Liverpool punya chance yang lebih besar musim ini. Kita jauh lebih siap. Ini bukan Karius lagi yang main ya kan. Let's see ya. Apakah terlalu cepat gue menyimpulkan kita melangkahi Villarreal? Tapi gue cukup yakin kalau kita bisa ngelewatin Villarreal. Dan harusnya kita punya chance yang cukup besar untuk kita kembali juara Liga Champions musim ini untuk ke-7 kalinya pastinya ya. Terima kasih teman-teman. Gue excited sekali dengan perjalanan Liverpool menjelang akhir musim. Semakin menyenangkan, semakin seru. Dan sedikit aja info, gue nanti bakalan ke Eropa di Oktober. Jadi mungkin gue akan bermain-main ke beberapa tempat, beberapa stadion di Inggris juga. Gue main ke Prancis, gue main ke Jerman, mungkin ke Italia juga. Ya kalau misalkan ada tur stadion dan bla bla bla, ntar lu bisa lihat di sana tips and triknya. Kalau ke Eropa seperti apa, ntar lu bisa ngikutin. Jadi make sure kalau kalian belum subscribe, you have to subscribe berapa ya kan? Subscribe pastinya. Jangan lupa like this video, komen di bawah gimana perasaan kalian, gimana harapan kalian menjelang akhir musim ya kan? Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Steven KW, I love you all, stay safe, stay healthy. Bye bye.